Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Diseret Penunggu Gaib Sungai Cisadane. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja cek etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Kedungmuni adalah sebuah permata hijau yang terhampar tidak jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun terasa seperti dunia lain. Jantung kehidupan desa ini adalah Sungai Cisadane. Urat nadi yang memberi penghidupan, mengairi sawah, menjadi jalur transportasi kecil, dan tempat anak-anak desa menghabiskan waktu. Cisadane di Kedungmuni tampak begitu tenang. Airnya yang kecoklatan mengalir lambat, memantulkan cahaya senja jingga, menciptakan kontras yang indah dengan pepohonan rindang di tepian. Namun keindahan ini menyimpan bisikan mitos yang tidak pernah benar-benar hilang. Sungai ini memiliki penunggu yang konon tidak suka jika ketenangannya diusik. Fokus cerita kita adalah Arif, seorang laki-laki berusia 10 tahun dengan mata bundar yang menyimpan binar nakal. Ia adalah pemimpin tidak resmi dari geng kecilnya yang terdiri dari 3 sahabat karib. Bimo yang cenderung penurut dan hati-hati, Gilang yang lincah seperti kancil, dan Riko yang selalu membawa persediaan kelereng terbanyak. Sore itu seperti biasa, mereka merencanakan petualangan esok hari di tepian Cisadane. Berjanji untuk mencari ikan atau sekedar berlomba melempar batu paling jauh. Di sisi lain desa, dekat tikungan sungai yang dipenuhi pepohonan beringin tua, Mbah Karto, sesepuh desa yang dihormati, baru saja selesai mengambil air wudhu. Tubuhnya yang renta memancarkan aura ketenangan, tetapi matanya yang tajam telah melihat sesuatu yang mengusik. Sesaat sebelum azan maghrib berkumandang, ketika bias cahaya matahari terakhir merayap di permukaan air, Mbah Karto melihatnya. Bayangan hitam yang sangat besar melesat cepat tepat di bawah permukaan air. Bentuknya tidak seperti ikan besar atau perahu yang tenggelam. Itu adalah siluet padat, terasa dingin dan menghilang secepat kilat. Mbah Karto merasa bulu kuduknya berdiri tegak, pertanda buruk. Ia berniat segera kembali ke desa dan memperingatkan warga, terutama anak-anak, untuk menjauhi sungai. Sayangnya, tubuh Mbah Karto tidak secepat pikirannya. Langkahnya terhambat oleh nyeri di lututnya, dan ketika ia sampai di balai desa, suara adzan sudah memanggil umat untuk sholat. Ia memutuskan untuk menunggu setelah sholat isya, berharap waktu itu cukup untuk menjamin anak-anak sudah kembali ke rumah masing-masing. Keputusasaan kecil ini menunda peringatan. Kelak akan ia sesali seumur hidup. Sementara itu di rumah Arif yang sederhana, Bu Lastri, ibu Arif, sedang menyiapkan makan malam. Sejak siang perasaannya tidak enak. Ada gelombang kegelisahan yang menyelimuti dadanya, perasaan yang sering disebut orang Jawa sebagai wangsit, firasat tanpa alasan logis. Malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sungai yang airnya tiba-tiba menjadi keruh, coklat pekat, dan berputar-putar. Dari tengah pusaran air itu, ia mendengar suara yang sangat merdu, memanggil namanya dengan lembut, seolah mengajaknya masuk. Tiba-tiba sebuah tangan pucat, besar dan terasa sangat dingin, muncul dari air dan perlahan menarik ujung kainnya. Bu Lastri terbangun dengan nafas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia memeluk gulingnya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Ia lantas bergegas mengecek kamar Arif. Dilihatnya sang putra tidur pulas dengan senyum kecil di bibirnya, mungkin sedang memimpikan petualangan esok hari. Bu Lastri menghela nafas lega, tetapi sisa mimpi air keruh yang menarik itu tetap melekat, meninggalkan rasa cemas yang menusuk dan janji sunyi untuk memperketat pengawasan terhadap Arif besok.
Ia tidak tahu bahwa besok yang ia khawatirkan adalah hari di mana alam gaib dan alam nyata akan berbenturan. Pagi di gedung Wuni terasa segar. Aroma embun dan tanah basah menyambut kedatangan 4 sekawan, Arif, Bimo, Gilang, dan Riko. Mereka sudah membawa bekal lengkap, nasi bungkus, kelereng, dan tentunya semangat tidak tertahankan. Arif yang berpakaian paling lusuh dan paling siap kotor memimpin perjalanan mereka menuju tepian Cisadane. Mereka melewati jalan setapak biasa, namun tujuan Arif kali ini sedikit berbeda. "Hari ini kita main di sana," kata Arif sambil menunjuk ke sebuah ceruk kecil di sungai. Lokasinya tepat di belakang rumpun pohon bambu air yang tumbuh menjulang. Tempat itu sepi, tersembunyi, dan airnya terlihat lebih jernih karena alirannya yang lebih tenang. Namun, ini adalah lokasi yang paling dilarang oleh semua orang tua di gedung Wuni. Warga percaya di ceruk itulah pusaran air tidak kasat mata sering terjadi. Tempat yang disebut pintu airnya Mbah Buyut. Bimo yang paling penurut langsung merasa cemas. "Rip, jangan di sana. Kata bapak airnya dalam dan arusnya aneh di situ. Nanti kalau ketahuan, kita bisa diikat di tiang jemuran." Arif tertawa keras, tangannya menepuk pundak Bimo dengan gaya sok dewasa. "Ah, Bimo ini penakut sekali. Justru karena dilarang, makanya seru. Siapa yang berani, dia yang dapat gelar Raja Cisadane. Ayo." Gilang dan Riko didorong oleh semangat kepemimpinan Arif, setuju dan segera berlari mendahului. Bimo akhirnya hanya bisa menghela nafas dan mengikuti. Mereka mulai bermain melempar batu, bersorak kegirangan setiap kali batu mereka melayang jauh. Merasa tantangan lempar batu kurang seru, Arif mengusulkan permainan baru. Siapa yang berani berjalan paling jauh ke tengah ceruk, di mana lumpurnya terasa lebih licin dan lembut. Dengan cepat Arif membuka kaosnya, menyisakan celana pendeknya dan segera melangkah perlahan. Air sungai hanya setinggi lutut, tetapi pijakannya terasa tidak stabil. Ia melangkah semakin jauh, sekitar 5 meter dari tepian. "Lihat, tidak ada apa-apa kan? Airnya hangat." Saat ia sedang mengangkat tangan untuk melambai, kakinya tiba-tiba menginjak sesuatu yang sangat licin. Bukan batu, tapi seperti tumpukan lumut tebal atau akar yang terlepas. Ia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya limbung ke depan dan ia mulai tergelincir ke air yang ternyata sedikit lebih dalam dari yang ia duga. "Arif!" teriak Bimo panik. Ia yang paling dekat segera menjulurkan tangannya. Dengan refleks yang cepat, Bimo berhasil meraih pergelangan tangan Arif. Ia menariknya kuat-kuat, merasakan tarikan berat dari badan Arif yang basah dan sedikit kepanikan. Hanya butuh waktu 2 detik, tetapi insiden itu berhasil menaikkan adrenalin mereka semua. Arif terbatuk, wajahnya pucat, tetapi ia cepat pulih. Hampir saja, terima kasih Bim," kata Arif mencoba tertawa kecil untuk menyembunyikan rasa malunya. "Sudah aku bilang Rip, itu licin. Ayo kita main di pinggir saja." Bimo menasihati dengan suara sedikit bergetar. Meskipun Arif menolak saran Bimo dan kembali bermain, insiden kecil itu telah meningkatkan ketegangan yang tidak disadari. Entah karena pengaruh suasana atau kebetulan, tawa riang mereka setelah insiden itu terdengar lebih nyaring dari sebelumnya, memecah kesunyian ceruk tersembunyi itu. Mereka tertawa, berteriak, dan mencipratkan air dengan gaduh. Tawa itu seolah bergema, terasa berlebihan, seperti suara yang mencoba menutupi ketakutan. Persis seperti cerita turun-temurun dari warga tua yang selalu berbisik, "Hati-hati, jangan tertawa terlalu nyaring di tepi sungai yang sepi. Ada penunggu yang tidak suka diganggu. Tawa yang memancing, kelak akan dibayar mahal." Entah sengaja atau tidak, keriangan berlebihan mereka di lokasi terlarang itu seolah menjadi pancingan, sebuah undangan yang tidak akan pernah bisa mereka tarik kembali. Keceriaan yang terlalu nyaring itu tidak berlangsung lama. Setelah insiden tergelincir, Arif kembali ke tengah, berusaha membuktikan bahwa ia memang Raja Cisadane yang tidak takut pada apapun. Ia berdiri tegak di tempat yang sama, kali ini dengan kuda-kuda yang lebih kokoh. Bimo, Gilang, dan Riko hanya memperhatikannya dari tepian. Rasa khawatir masih menggelayuti mereka. Tiba-tiba tawa Arif menghilang. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah menjadi ekspresi kaget yang disusul rasa sakit luar biasa. Ia tidak tergelincir seperti tadi. Kali ini Arif berdiri mematung.
Pandangannya tertuju ke bawah, ke permukaan air yang menutupi kakinya. "Aduh, dingin sekali," jerit Arif. Suaranya tercekat. Ia mulai meronta, tetapi gerakannya terasa aneh. Tidak seperti orang yang kehilangan keseimbangan, ia seperti menari-nari dalam posisi yang tetap. Bimo yang melihat temannya meronta kembali berteriak, "Kenapa, Rip? Kau digigit ikan?" Bukan, kakiku terasa dicengkram. Sesuatu menarikku ke bawah. Sakit." Cerita Arif kini berubah menjadi lolongan ketakutan yang sesungguhnya. Kepanikan menyebar dengan cepat. Bimo tanpa berpikir panjang kembali berlari ke arah Arif. Air sungai yang hanya setinggi lutut terasa dingin luar biasa, seolah ia baru saja melangkah ke dalam es. Semakin ia mendekat, hawa dingin itu semakin menusuk, membuat nafasnya sesak. Ia berhasil mendekat. Tangannya menjulur untuk meraih kaos Arif. Bimo sempat merasakan kulit Arif yang juga terasa dingin, jauh lebih dingin dari air sungai. Saat tangannya hampir mencengkram kain kaos itu, Bimo merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya tubuh Arif yang ditarik, tetapi air di sekitar kaki Arif juga berputar dalam pusaran kecil yang tidak terlihat jelas. Pusaran itu tidak menghasilkan suara gemercik air, melainkan hening yang mengerikan, seolah air itu bergerak karena suatu kekuatan batin. "Pegang tanganku, Rip, kuat!" teriak Bimo, wajahnya memerah karena usaha menarik yang sia-sia. Arif menjerit lagi, kali ini dengan suara yang memilukan. "Tidak bisa, Bim, cengkeramannya kuat sekali, dingin, dia menarikku." Saat itu Bimo bersumpah ia merasakan daya tarik balik yang begitu besar, jauh melebihi kekuatan 10 tahun Arif. Tarikan itu terasa halus namun mematikan, seperti energi magnetik. Ia mencoba sekuat tenaga, tetapi sekejap kemudian tangan Arif terlepas dari jangkauannya. Kesaksian kunci yang akan terus diceritakan Bimo dan Gilang seumur hidup mereka adalah ini. Arif tidak hanyut atau tenggelam karena tergelincir. Dia berdiri, menjerit, dan kemudian dengan gerakan yang cepat dan pasti, seolah ditarik oleh tali tidak kasat mata, tubuhnya menghilang secara vertikal ke bawah permukaan air. Air sungai kembali tenang, hanya meninggalkan riak kecil. Tidak ada cipratan besar, tidak ada sisa suara, hanya keheningan yang mencekik. Gilang dan Riko yang masih di tepi sungai hanya bisa mematung. Mata mereka membulat sempurna. Mereka baru saja menyaksikan seorang teman mereka lenyap dalam hitungan detik. Ketakutan yang baru mereka rasakan jauh lebih menakutkan daripada omelan orang tua. Ini adalah ketakutan akan sesuatu yang tidak berwujud, yang tidak bisa dilawan. Bimo berdiri sendirian di tengah ceruk. Air kini terasa hangat di kakinya, seolah dingin yang menusuk tadi hanyalah ilusi. Ia menatap titik di mana Arif menghilang. Airnya terlihat biasa, tenang dan gelap. "Arif, Arif!" panggil Bimo, suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Ia berbalik berlari secepat kilat ke tepi, bergabung dengan Gilang dan Riko yang kini sudah menangis histeris. Mereka tahu permainan sudah berakhir, sesuatu yang buruk yang tidak bisa dijelaskan baru saja terjadi. Kabar buruk menyebar di Kedung Wuni secepat api melahap ilalang kering. Tangisan histeris Bimo, Gilang dan Riko saat berlari ke balai desa menjadi pertanda yang langsung dikenali oleh warga. "Anak tenggelam di Cisadane!" Seruan itu bergema di seluruh penjuru desa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tepian sungai yang tadinya sepi telah dipenuhi warga. Kepanikan mencapai puncaknya ketika Pak Rahmat, ayah Arif yang biasanya tenang, datang. Wajahnya tampak lebih pucat dari kain kafan, sementara itu Bu Lastri, ibu Arif, datang belakangan. Begitu ia melihat Bimo menangis sambil menunjuk ke tengah sungai, ia langsung menjerit. Jeritan itu adalah suara patah hati seorang ibu, mengoyak suasana dan membuat warga terdiam. "Arif, Arif, anakku di mana? Arif!" Bu Lastri berlari ke tepi sungai, tetapi segera ditahan oleh beberapa ibu lain yang menguatkannya. Ia ambruk, tubuhnya bergetar hebat. Ingatannya kembali ke mimpi semalam, air keruh, tangan dingin yang menarik. Firasatnya benar. Tidak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi dan tim SAR kabupaten tiba. Mereka segera memulai koordinasi, membagi tim, dan menyiapkan peralatan. Kontras antara dua dunia pun terjadi. Upaya rasional dari tim SAR melawan reaksi emosional dan spiritual dari warga. Seorang petugas SAR dengan mikrofon di tangannya memberikan instruksi. "Mohon warga menjauh dari lokasi agar kami bisa memasang tali dan jaring.
Kami akan menyisir dasar sungai dengan perahu karet. Semua tenang." Di saat yang sama di balik kerumunan bisikan-bisikan mulai merayap. Warga tua dengan tatapan mata nanar mulai berbicara tentang mitos lama. "Ini pertanda, Le. Sungai ini menuntut haknya. Dia minta tumbal tahunan. Sudah lama sekali Mbak Buyut Tirtayasa tidak mengambil. Dulu setiap tahun ada saja yang hilang. Kenapa sekarang anak sekecil Arif yang harus jadi korban?" Taut seorang pria parubaya mengelus janggutnya. Mbah Karto yang baru saja datang dengan wajah penuh penyesalan mendengarkan bisikan itu. Ia menatap sungai dengan sorot mata yang penuh beban. Ia menghampiri Pak Rahmat dan berbisik pelan. "Rahmat, maafkan Mbah. Sehari sebelum kejadian saat senja, Mbah melihatnya. Bayangan hitam besar melesat di air. Itu pertanda, Le. Penunggu itu sudah lapar." Penegasan dari Mbah Karto ini, seorang sesepuh yang kata-katanya jarang meleset, seperti memperkuat keyakinan mitos di tengah upaya ilmiah. Bagi tim SAR, mereka mencari jasad yang tenggelam. Bagi warga, mereka berhadapan dengan entitas gaib. Dengan Mbah Buyut Tirtayasa, makhluk penjaga sungai yang dikisahkan berwujud raksasa air dengan cengkeraman maut. Saat perahu karet tim SAR bergerak maju menyisir tepian, Bu Lastri tiba-tiba bangkit. Matanya merah, ia menatap sungai itu bukan dengan kesedihan, tetapi dengan kebencian. "Kau kembalikan anakku. Kau ambil anakku yang tidak berdosa." Pak Rahmat segera memeluk istrinya, mencoba menenangkannya. Di tengah kekacauan itu terlihat jelas bagi warga Kedungwuni, kasus hilangnya Arif bukan lagi sekedar kasus tenggelam biasa, melainkan sebuah konfrontasi antara manusia dan kekuatan tidak terlihat yang menguasai sungai. Mereka tahu upaya lahiriah mungkin tidak akan cukup jika yang menahan Arif adalah sang penunggu abadi Cisadane. Upaya pencarian Arif terus berlanjut tanpa henti. Hari pertama berganti menjadi hari kedua, dan hari kedua berganti menjadi hari ketiga. Tim SAR bekerja secara profesional dan maksimal. Polisi membantu menjaga garis agar warga tidak mengganggu proses, dan puluhan relawan dari desa tetangga juga turun tangan membentuk barisan manusia untuk menyisir sepanjang aliran sungai Cisadane hingga ke hilir. Namun hasilnya selalu nihil. Setiap sudut sungai yang diceritakan Bimo, Gilang, dan Riko telah disisir berulang kali. Tim penyelam profesional bahkan turun 2 kali memeriksa dasar sungai yang berlumpur dan gelap. Tekanan psikologis pada tim SAR sangat tinggi. Mereka sudah menemukan banyak korban tenggelam, tetapi kasus ini terasa aneh. Biasanya, jasad korban tenggelam akan ditemukan dalam radius tertentu atau setidaknya muncul ke permukaan dalam waktu 24 sampai 48 jam. Arus di sini memang cukup kuat, tapi logikanya jika sudah 3 hari, jasad seharusnya sudah tersangkut dimanapun di sepanjang 10 km jalur sungai yang kita sisir. Ini seolah hilang di telan bumi, ujar kepala tim SAR kepada komandan polisi. Nada suaranya penuh frustasi. Di desa, suasana berubah menjadi kekosongan dan keputusasaan yang pahit. Bu Lastri sudah tidak mampu lagi mengeluarkan air mata, kini hanya menatap kosong ke kejauhan. Pak Rahmat sibuk menerima tamu dan mencoba tetap kuat. Namun setiap kali matanya bertemu dengan Mbah Karto, ia hanya bisa menunduk, mengakui bahwa penjelasan logis telah gagal. Beberapa warga yang paling meyakini mitos mulai mendatangi Kiai Hasan, seorang ulama sepuh yang dihormati di Kedungwuni. Mereka meminta izin untuk segera melakukan ritual adat, sesajen, atau upaya spiritual lainnya untuk menenangkan Mbah Buyut Tirtayasa. "Kiai, kita tidak bisa menunggu lagi. Anak itu ditarik, bukan tenggelam biasa. Kami harus melakukan kenduri dan melarung agar jasadnya dilepaskan," pinta salah satu warga dengan mata memelas. Kiai Hasan, seorang pria bijaksana yang selalu menyeimbangkan akal dan iman, mencoba menenangkan mereka. "Sabar, kita tidak boleh mendahului takdir. Usaha lahiriah harus didahulukan. Saya menghargai tradisi, tetapi kita harus tetap fokus pada akal. Mari kita sholat hajat bersama malam ini, memohon petunjuk pada Allah. Tapi jangan dulu melakukan ritual yang aneh-aneh. Biarkan tim SAR bekerja. Kita berikan waktu hingga sore nanti." Sore hari ketiga tiba. Matahari terbenam di balik pohon-pohon bambu, meninggalkan bayangan panjang dan dingin di atas permukaan Cisadane. Perahu-perahu karet tim SAR kembali ke tepian.
Para relawan mulai membubarkan diri. Dengan berat hati, kepala tim SAR mendekati Pak Rahmat dan Mbak Karto. Bapak Rahmat, kami sangat menyesal. Kami sudah menyisir hingga batas akhir operasi kami. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kami telah melakukan segala yang kami bisa. Dengan tidak adanya petunjuk valid sesuai prosedur, kami harus menghentikan pencarian hari ini. Kata kepala tim SAR, suaranya terdengar tercekat. Keputusan berat itu jatuh seperti palu godam. Bu Lastri yang mendengarnya dari kejauhan langsung menangis pilu. Semua mata kini tertuju pada Kyai Hasan dan Mbak Karto. Upaya lahiriah sudah selesai. Sekarang tinggal harapan terakhir. Harapan yang selama 3 hari ini diredam oleh akal sehat. Harapan spiritual, malam yang akan datang, malam ke-6, akan menjadi titik balik. Malam ke-6 setelah hilangnya Arif adalah fase kekosongan yang paling menyiksa bagi keluarga Pak Rahmat dan Bu Lastri. Rumah mereka terasa seperti goa, sunyi dan dingin meskipun dipenuhi pelayat dan kerabat. Lampu minyak menyala redup menyisakan bayangan-bayangan menari di dinding. Keputusasaan telah mengambil alih tempat yang tadinya diisi oleh harapan. Bu Lastri yang sejak tadi hanya diam menatap lantai tidak bisa tidur. Ia bangkit dari kasur, langkahnya tertati-tati menuju kamar Arif. Kamar itu masih sama, beraroma khas anak laki-laki. Matanya tertuju pada sebuah mobil-mobilan kayu yang tergeletak di lantai. Ia memungutnya, mendekapnya, dan air mata yang ia tahan selama 3 hari akhirnya tumpah ruah. Nah Arif, kamu di mana? Ibu sudah tidak kuat. Ia kembali ke tempat tidurnya, namun matanya tetap terbuka. Setelah pukul 2 dini hari ketika keheningan menjadi paling pekat dan suhu udara terasa paling dingin, Bu Lastri akhirnya terlelap. Tetapi itu bukanlah tidur yang nyaman, melainkan tenggelam ke dalam dimensi spiritual yang mengerikan. Ia kembali bermimpi, kali ini jauh lebih nyata dan detail daripada mimpi pertamanya. Ia tidak lagi di tepi sungai, melainkan di dalam air itu sendiri. Airnya keruh, sangat dingin, dan ia bisa mendengar suara-suara gemuruh air yang memegahkan telinga. Di depannya samar-samar ia melihat sosok Arif. Anaknya berdiri di sebuah tempat yang entah bagaimana terasa seperti sebuah ruang bawah air yang gelap. Dikelilingi akar-akar pohon besar yang melilit, Arif terlihat sangat kecil, tubuhnya menggigil hebat. Ibu, dingin sekali Bu. Suara Arif terdengar parau, bukan dari mulutnya, tetapi bergema langsung di dalam kepala Bu Lastri. Nak, ayo nak kita pulang. Bu Lastri mencoba meraihnya, tetapi air yang berat menahannya. Arif menggeleng, ekspresinya tampak sedih, bukan ketakutan, seolah ia berada dalam tahanan yang tidak bisa ia lepaskan sendiri. Mereka menahanku Bu, aku lapar, sangat lapar dan kedinginan. Ibu tahu, aku ingin nasi uduk buatan ibu yang pakai bawang goreng banyak dan ayam goreng yang renyah itu. Setelah itu aku janji aku tidak akan kedinginan lagi. Permintaan spesifik akan makanan kesukaannya langsung menusuk hati Bu Lastri. Suara Arif begitu jelas, memelas, dan sangat nyata. Ia terbangun lagi dengan jantung berdebar kencang. Kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena munculnya sebuah petunjuk. Ia melihat jam pukul 03.30. Di tengah kekosongan pencarian logis, mimpi ini menjadi titik balik. Ini bukan sekedar mimpi buruk, ini adalah komunikasi dari arwah anaknya, atau mungkin komunikasi dari entitas yang menahan anaknya, meminta sesuatu sebagai syarat pelepasan. Bu Lastri membangunkan Pak Rahmat, wajahnya memancarkan tekad yang dingin. Pak, bangun, kita harus memasak, kita harus segera buat nasi uduk dan ayam goreng sekarang juga. Pak Rahmat yang kebingungan hanya bisa bertanya, apa maksudmu Bu? Ini masih malam. Arif mendatangiku dalam mimpi, dia bilang dia kedinginan dan kelaparan. Dia minta nasi uduk dan ayam goreng. Ini adalah petunjuk Pak, kita harus penuhi permintaannya, hanya itu caranya. Malam ke-6 itu keputusan telah diambil, mengubah pendekatan pencarian dari logis menjadi spiritual, mengikuti bisikan alam gaib yang selama ini mereka coba lawan. Pagi hari setelah mimpi dingin Bu Lastri, rumah Pak Rahmat kembali ramai, bukan oleh pelayat biasa, tetapi oleh sebuah pertemuan darurat. Pak Rahmat, Bu Lastri, Mbah Karto, dan Kyai Hasan
duduk melingkar di ruang tengah. Ketegangan memenuhi udara. Bu Lastri menceritakan mimpinya dengan air mata yang kembali membanjiri pipinya, mengulangi setiap detail. Dinginnya air, permohonan spesifik Arif akan nasi uduk dan ayam goreng, dan janji sunyi bahwa ia tidak akan kedinginan lagi. Mbak Karto setelah mendengar cerita itu, mengangguk perlahan, membenarkan. Ini bukan lagi mimpi biasa, Nduk. Ini adalah wangsit. Arwah anakmu sedang ditahan, dan entitas itu memberi syarat. Makanan itu bukan untuk anakmu, tapi untuk penunggu itu. Mbah Buyut Tirtayasa yang menginginkan tumbal dalam wujud yang disukai korbannya. Dia sedang meminta izin untuk melepaskan. Kiai Hasan yang selama ini ragu dan bersikeras pada usaha lahiriah, kini terdiam. Ia adalah seorang yang berilmu tinggi, dan ia tahu bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Ada kearifan lokal, ada alam lain yang juga berinteraksi. Firasat Bu Lastri yang disusul oleh mimpi yang sangat detail dianggapnya sebagai isyarat gaib yang tidak boleh diabaikan. Mbak Karto benar. Setelah 3 hari pencarian gagal dan kini ada petunjuk yang jelas, kita tidak bisa lagi hanya berpegangan pada logika. Ini adalah urusan antara manusia dan penunggu air. Kita harus menghormati kearifan lokal, tetapi kita akan melakukannya dengan cara kita. Keputusan diambil. Ritual melarung akan dilakukan, tetapi dibarengi dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Hasan sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar misteri ini dibuka dan jasad Arif dikembalikan. Kita akan siapkan sesajen sesuai permintaan arwah Arif, kata Bu Lastri, kini dengan nada yang lebih kuat, sebuah tekad seorang ibu yang siap melakukan apapun. Persiapan dilakukan dengan hati-hati dan penuh harap. Bu Lastri dan beberapa ibu lainnya mulai memasak. Setiap butir nasi dan setiap bumbu diolah dengan air mata dan harapan, seolah mereka sedang menyiapkan bekal terakhir untuk seorang anak yang akan melakukan perjalanan jauh. Di samping makanan, Bu Lastri juga menyiapkan pakaian baru lengkap untuk Arif. Pakaian itu dilipat rapi, diletakkan di tengah tampah nasi uduk. Ini supaya anakku tidak kedinginan lagi. Bisiknya pada dirinya sendiri, percaya bahwa persembahan ini adalah kunci untuk membebaskan arwah anaknya yang sedang tersiksa. Mbah Karto menyiapkan pula kembang 7 rupa dan dupa, elemen tradisional yang dibutuhkan untuk ritual. Sementara itu Kiai Hasan memimpin sekelompok pria untuk mulai melakukan pembacaan tahlil, mendoakan keselamatan Arif dan memohon dibukanya tabir. Semua persiapan ini terasa sakral, perpaduan antara spiritualitas Islam dan kepercayaan lokal. Tidak ada yang tahu apakah ritual ini akan berhasil, tetapi setelah 6 hari penantian hampa, ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi desa Kedung Wuni. Mereka siap menempuh jalan spiritual untuk mendapatkan kembali putra mereka. Malam itu menjelang tengah malam, desa Kedung Wuni terasa diselimuti selubung hening yang mencekam. Sebuah rombongan kecil terdiri dari keluarga Arif, Kiai Hasan, Mbah Karto, dan beberapa tokoh masyarakat inti berjalan menuju tepian Cisadane, tepatnya di Ceruk Terlarang tempat Arif menghilang. Tidak ada lagi lampu sorot tim SAR, hanya penerangan rembulan dan cahaya obor yang dibawa warga. Udara terasa dingin, tetapi ada hawa panas dari kegelisahan dan ketakutan yang merayap di kulit setiap orang. Di pinggir ceruk, Kiai Hasan mengambil posisi di atas tikar kecil. Di hadapannya, tampah besar berisi nasi uduk komplit, ayam goreng renyah, dan pakaian baru Arif sudah diletakkan. Ia membuka ritual dengan memimpin doa tahlil dan istighosah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kebesaranmu. Bukalah tabir misteri ini, ampunilah segala kehilafan kami, dan kembalikanlah hambamu Arif kepada keluarganya. Kami memohon agar segala yang gaib di tempat ini kiranya bersikap welas asih. La ilaha illallah. Suara Kiai Hasan mengalun tenang, mencoba menenangkan hati yang resah. Namun aura mistis di lokasi itu terasa semakin kuat. Setelah doa selesai, kini giliran Mbah Karto mengambil alih. Ia menyalakan dupa dan menaburkan kembang 7 rupa ke permukaan air. Ia berdiri tepat di tepi air. Tubuhnya yang renta memancarkan fokus yang intens. Mbah Karto kini tidak berbicara sebagai seorang sesepuh biasa, melainkan sebagai seseorang yang memiliki kontak dengan alam lain. Mbah Karto mengambil tampah sesajen itu dengan kedua tangan. Di depan sungai yang gelap,
ia mulai membacakan mantra permohonan dalam bahasa Jawa kuno. Sebuah untaian kata-kata yang memohon, merayu, dan sedikit menantang penunggu air. Duh Gusti Ratu Segoro, Nimas Buyut Tirtayasa, anak iki dudu tumbalmu, ini anake menungso sing munggah rezekine. Kula aturi nampi sedekah, iki wujude sego uduk lan pitik goreng, kembange cacilik sing ditarik. Iki sandangane anake, wis wareg, wis adem, wis monggo dibalikke marang bumi lan banyu, lepaskan. Setelah mantra selesai, Mbah Karto dengan perlahan dan khidmat melepaskan tampah berisi makanan dan pakaian itu. Tampah itu mengapung sebentar di tepi air, lalu perlahan mulai bergerak, terbawa oleh arus yang entah mengapa malam itu terasa sangat tenang. Warga yang menyaksikan hanya diam 1000 bahasa. Mereka menahan nafas. Mata mereka tertuju pada tampah yang perlahan menjauh, seolah membawa serta seluruh harapan mereka. Di tengah kegelapan, suara Bu Lastri terdengar lirih. Arif nak, makanlah, pulanglah nak. Mereka semua berdiri di sana menatap sungai yang gelap, menanti mukjizat, menanti jawaban dari entitas gaib yang baru saja mereka beri persembahan. Suasana mencekam itu adalah pengakuan kolektif desa Kedungwuni. Mereka telah menyerahkan kendali kepada kekuatan yang lebih besar, berharap ritual permohonan ini yang dilakukan dengan perpaduan iman dan kearifan lokal akan membuahkan hasil. Fajar menyingsing di hari ke-7, tepat beberapa jam setelah ritual melarung sesajen berakhir. Bu Lastri dan Pak Rahmat bersama Mbah Karto dan Kiai Hasan masih berada di tepian sungai, memilih untuk menunggu di sana hingga pagi datang. Didorong oleh perasaan bahwa jawaban sudah dekat, saat matahari mulai naik memberikan warna jingga pucat dan permukaan air, seorang pemuda relawan yang sempat ikut menunggu di sekitar lokasi tiba-tiba berteriak, "Di sana ada sesuatu tersangkut di pohon bakau!" Teriaknya sambil berlari menuju tikungan sungai sekitar 100 meter dari lokasi ritual. Semua orang bergegas mengikuti. Jantung Bu Lastri berdebar kencang. Ia takut sekaligus berharap ketika mereka tiba, kerumunan langsung terdiam. Di antara rimbunya akar-akar pohon bakau air yang menjulur ke sungai, sebuah sosok kecil terlihat tersangkut. Sosok itu kaku dan ditutupi oleh lumpur tipis, tetapi semua orang tahu itu adalah Arif. Penemuan ini langsung menimbulkan keheranan dan rasa ngeri. Lokasi penemuan di akar bakau adalah tempat yang sudah berulang kali disisir oleh tim SAR, bahkan oleh para penyelam di hari pertama dan kedua. Pohon bakau itu sendiri lokasinya sangat dekat dengan ceruk terlarang. Mustahil jasad itu tidak terlihat. Jasad itu seolah baru diletakkan di sana sesaat setelah tampah sesajen itu hanyut. Ini menguatkan keyakinan Mbah Karto dan warga. Arif tidak hanyut, tetapi ditahan oleh entitas gaib. Saat Pak Rahmat dan beberapa warga mengeluarkan jasad Arif, keanehan kondisi jasad semakin menambah misteri. Arif memang meninggal, tubuhnya terasa dingin dan kaku, tetapi tidak membengkak atau rusak, seperti jasad korban tenggelam selama 7 hari. Jasadnya justru terlihat hampir utuh, seolah ia baru saja tertidur, hanya saja kulitnya terlihat sangat pucat. "Ya Allah, badannya tidak rusak," bisik seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan. Mbah Karto segera memeriksa jasad Arif dengan teliti. Ia melihat ada yang janggal. Di pergelangan kaki Arif yang dikisahkan Bimo dicengkram, terdapat bekas gigitan aneh atau tanda cengkeraman yang tidak wajar. Itu bukan luka gigitan ikan atau kepiting air tawar biasa. Tandanya terlihat seperti 5 bekas cekungan yang memudar, seolah-olah kulitnya pernah dicengkram oleh jari-jari yang sangat besar dan kuat. Mbah Karto memegang tangan Bu Lastri dan berkata lirih, "Mereka menahannya, Nduk. Jasadnya disembunyikan di alam mereka, tidak dibiarkan membusuk sampai permintaan di mimpi Nduk terpenuhi. Sampai Mbah Buyut merasa puas dengan tumbal nasi uduk dan pakaian itu, tubuhnya dilepaskan setelah ritual melarung selesai." Air mata Bu Lastri tumpah. Ia memeluk tubuh anaknya yang dingin, namun dalam kesedihan yang tidak terperikan itu, ada sedikit kelegaan karena janji dalam mimpi itu telah terpenuhi. Arif telah kembali, meskipun hanya jasadnya yang terbungkus kain. Kehadiran bekas cengkeraman dan kondisi jasad yang putus selama 7 hari menjadi bukti bisikan mitos. Entitas sungai itu memang nyata dan ia telah berinteraksi dengan dunia manusia.
Pemakaman Arif dilakukan pada hari itu juga. Dalam suasana duka yang mendalam namun hikmat, ratusan warga Kedunguni menghantar kepergian sang Raja Cisadane kecil. Tetapi meski jasad Arif telah dikebumikan, cerita tentang kepergiannya justru baru dimulai. Di balai desa, para sesepuh, Mbah Karto, Kyai Hasan dan tokoh masyarakat lainnya duduk bersama untuk menarik kesimpulan dan merumuskan pesan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Mereka tahu kisah ini harus menjadi pelajaran yang abadi. Arif telah menjadi korban dari Mbah Buyut Tirtayasa. Arwahnya diambil terlebih dahulu, jasadnya disembunyikan dalam dimensi gaib sungai. Jelas Mbah Karto, suaranya mantap. Arwah yang kedinginan dan kelaparan dalam penahanan itulah yang mengirimkan pesan melalui mimpi ibunya, meminta nasi uduk dan ayam goreng. Sesajen itu adalah tumbal tidak langsung. Sebuah permintaan yang dipenuhi agar Mbah Buyut Tirtayasa merasa dihormati dan melepaskan simpanannya. Kyai Hasan menambahkan, ini adalah pengingat bahwa di balik segala logika dan upaya manusia, ada kekuatan alam yang harus kita segani. Bekas cengkeraman di kaki Arif adalah cap dari penunggu itu. 7 hari tanpa kerusakan pada jasad adalah bukti bahwa ia disimpan, bukan hanyut biasa. Kebenaran mitos yang membayangi itu kini bukan lagi sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah fakta kelam yang disaksikan oleh seluruh desa. Sungai Cisadane yang tadinya dipandang sebagai urat nadi kehidupan, kini kembali ditandai sebagai tempat yang keramat dan berbahaya, yang memiliki penguasa tidak kasat mata yang menuntut penghormatan dan sesekali tumbal. Kisah kehilangan Arif dan penemuan misterius jasadnya pada hari ke-7, sesaat setelah ritual persembahan makanan kesukaan, segera menjadi legenda baru di desa Kedunguni. Setiap ibu akan menceritakan kisah ini kepada anaknya setiap kali mereka melangkah mendekati tepian air. Jangan tertawa terlalu keras di dekat ceruk, jangan main air di saat senja. Arif, sang Raja Cisadane kecil yang berani, kini menjadi pengingat abadi akan kekuatan alam yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika dan ilmu pengetahuan. Ia adalah tumbal yang tidak disengaja, sebuah pengorbanan yang menegaskan kembali batas tipis antara dunia manusia dan alam gaib. Hingga bertahun-tahun kemudian, setiap kali senja tiba, warga Kedunguni akan menatap sungai Cisadane yang tenang dengan rasa hormat yang mendalam. Selalu waspada terhadap bayangan hitam besar yang mungkin melesat di bawah permukaan, pertanda bahwa Mbah Buyut Tirtayasa sedang mengawasi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.